Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini menarik banget dan kayaknya rekan-rekan butuh nih, terutama yang sering galau, sering ada masalah gitu ya, dan kayaknya belum bisa move on dari masalahnya. Karena buku ini nanti akan membahas tentang ya bagaimana kita memahami diri kita lebih dalam, terutama kaitannya dengan emosi kita. Bukunya apa? Bukunya berjudul Transpersonal Self Mastery yang kalau dilihat dari covernya ini bukunya berjudul atau mengajak kita untuk meniti perjalanan ke dalam diri yang melegakan jiwa dan perjalanan hidup berikutnya. Jadi memang melalui buku ini nanti harapannya kita akan masuk tuh ke dalam diri kita kenali diri kita lagi sehingga akhirnya jiwa kita lega dan akhirnya kita bisa menatap masa depan dengan lebih bahagia. Untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Fiona Wang yang merupakan seorang trainer dan juga coach yang memang memiliki ketertarikan pada main teknologi dan juga dunia transpersonal. Minatnya terhadap dunia main teknologi ini mengantarkan dirinya untuk akhirnya mendalami dan mempelajari berbagai ilmu pemberdayaan diri yang tentunya bisa bermanfaat untuk setiap manusia. Seperti contohnya misalkan ada coaching, terapi, healing, meditasi, eksoterik, dan lainnya. Sehari-hari ia melayani masyarakat ataupun kliennya sebagai mind terapis khususnya di bidang transpersonal dan juga psychosomatic terapis. Mungkin rekan-rekan sampai sini penasaran sebenarnya ya, ini bukunya tentang apa sebenarnya sih? Gambaran isi bukunya ya di dalam menjalankan keseharian kita, kan seringkali masalah itu muncul dan juga menghambat kita untuk beraktivitas. Terutama untuk menjalankan aktivitas kita saat ini yang membuat kita galau, resah, gelisah, akhirnya seakan-akan ada beban. Nah, berbagai permasalahan yang muncul ini membuat kita harusnya siap-siap. Karena kalau kita nggak siap-siap, akhirnya kita akan mudah tuh galau, trauma, dan sebagainya. Nah, buku itu memposisikan diri seperti layaknya kotak P3K. Jadi biar nanti ketika kita ada masalah, kita langsung tahu nih apa sih yang perlu kita lakukan sesegera mungkin. Jadi kita nggak kemudian akhirnya terjatuh pada galau, risau, dan juga trauma tadi itu. Kalau selama ini kotak P3K itu untuk luka secara fisik, nah buku ini itu mengposisikan dirinya itu untuk luka-luka secara jiwa atau secara emosi. Jadi bagi rekan-rekan mungkin ada beban permasalahan, nah ini kayaknya bukunya juga bisa untuk menjadi tips untuk kemudian membantu kita untuk move on gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa secara mandiri menyeimbangkan dan juga menyelaraskan energi emosi di dalam diri kita sehingga akhirnya kita akan lebih bahagia. Secara umum buku ini tuh nanti akan ada 4 poin penting yang dibahas. Yang pertama adalah mengapa setiap orang itu menjadi praktisi self-help. Nah, kalau rekan-rekan lihat judulnya, ya jelas banget ini nanti akan mengajak kita untuk menjadi praktisi self-help yang bisa menolong diri kita ketika kita sewaktu-waktu ada masalah. Yang kedua, nanti kita juga akan belajar mengenali ada tubuh fisik, tubuh emosi, dan juga tubuh mental. Nah, ternyata keseimbangan ketiganya ini itu yang bikin kita happy, kita bahagia. Di bagian ketiga dibahas tentang essential healing teknik. Jadi ada beberapa teknik-teknik healing sederhana yang bisa langsung kita praktekkan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengambil jeda. Untuk itu, yuk kita mulai bahas satu persatu isinya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di bagian pertama ini ada penjelasan why kali ya. Yaitu kenapa sih orang itu menjadi praktisi self-help. Kenapa sih? Nah, di bagian itu dibahas pentingnya kita itu bisa gitu ya, menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan permasalahan emosi diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu cerdas dan nggak bisa didoktrin. Maka biar kita bisa bisa mempraktekkan terkait tool self help tadi itu kita perlu tahu why-nya. Nah, di bagian ini dibahas why-nya. Kenapa sih kita itu perlu menjadi seorang praktisi self help yang akhirnya bisa mandiri menyelesaikan permasalahan diri kita sendiri. Dijelaskan di buku ini itu why-nya yang akhirnya harapannya kalau kita sadari orang itu akhirnya tergerak buat baca bukunya dan kemudian kita bisa berbahagia karena bisa melepaskan diri dari berbagai tantangan dan permasalahan kehidupan. Setelah itu di bagian kedua dibahas tentang kita mulai dalam nih masuk nih memahami diri kita. Yaitu di sini ada mengenali tubuh fisik, tubuh emosi dan juga tubuh mental. Di bagian ini itu membahas bahwa manusia itu sebenarnya nggak hanya tubuh fisik. Selama ini kita fokus ke tubuh fisik aja. Padahal sebenarnya secara holistik manusia itu terdiri dari 3. Tubuh fisik, tubuh mental, dan juga tubuh emosi. Manusia yang sehat, manusia yang bahagia itu bisa menyeimbangkan ketiga-tiganya.
Kalau misalkan berbicara tubuh fisik ya, kita berolahraga itu kan untuk tubuh fisik. Kita makan itu demi tubuh fisik. Tapi pertanyaannya adalah tubuh emosi dan tubuh mental apakah pernah kita pikirkan? Pernah nggak sih kita memikirkan apa sih yang perlu kita lakukan biar tubuh mental dan juga tubuh emosi ini itu bisa sejalan, bisa selaras? Karena kalau dibilang tadi, manusia itu makhluk holistik. Artinya kalau ketiganya nggak seimbang, kita cuma mikirin fisik secara fisik kita aja, mungkin kita sehat, tapi jiwa kita kosong. Mungkin kita sehat, kita bisa beraktivitas, tapi akhirnya kita stres. Karena tubuh mental kita nggak dipikirkan. Nah di bagian itu dibahas bahwa bagaimana menyeimbangkan ketiganya. Tentu juga dengan beberapa tools-tools yang ada tentunya. Sekarang mungkin rekan-rekan juga perlu untuk mulai refleksi. Seberapa banyak, seberapa besar waktu yang rekan-rekan gunakan untuk memelihara tubuh fisik, tubuh mental, dan juga tubuh emosi dalam diri rekan-rekan masing-masing. Di bagian ketiga ini masuk lebih dalam yaitu tentang essential healing technique. Di bagian itu akan dibahas teknik-tekniknya. Kalau tadi di bagian pertama membahas why-nya. Kenapa sih kita perlu belajar tool-tool self-help gitu ya, menjadi praktisi self-help. Nah, di bagian kedua itu membahas tentang keseimbangan tubuh, bahwa kalau kita mau happy, kita mau bahagia, ada 3 yang perlu kita seimbangkan. Di bagian ketiga ini kita masuk lebih dalam toolsnya apa aja sih yang bisa membantu kita untuk menyeimbangkan antara tubuh fisik, tubuh mental, dan juga tubuh emosi kita. Nah, untuk bisa orang itu move on, ya memang harus menyeimbang ketiganya, makanya butuh namanya beberapa tools-tools yang ada. Contohnya misalkan essential healing technique itu memadukan antara transpersonal practice dan juga main teknologi seperti contohnya di buku ini dibahas tentang meditasi. Jadi meditasi itu adalah praktek kita relaksasi, kita benar-benar melepaskan beban kita gitu ya, melepaskan pikiran dari semua hal yang ada di sekitar kita, baik itu yang menyenangkan dan yang menarik, yang membebani dan lainnya sehingga kita netral. Sehingga kita akhirnya nggak lagi mencemaskan kehidupan kita sehari-hari. Nah itu perlu dilatih tuh caranya. Memang nggak bisa tiba-tiba langsung kita bisa gitu melepaskan semua pikiran kita, tapi itu perlu dilatih. Karena ternyata kalau kita bisa berlatih untuk melepaskan semua dalam diri kita melalui meditasi, konon katanya kita akan merasa lebih fresh dan lebih sehat ketika beraktivitas. Di bagian keempat, termasuk bagian terakhir gitu ya, di buku ini dibahas tentang jeda. Suatu kata singkat tapi ternyata penting juga. Kenapa seperti itu? Karena kalau di bagian sebelumnya dibahas tentang teknik-tekniknya gitu ya. Nah di bagian jeda ini membahas tentang kondisi yang harus terjadi setelah kita memahami tool self-help itu. Apa itu? Dipraktekkan. Artinya kita perlu untuk mengambil jeda untuk mempraktekkan setiap tools-tools yang ada. Kita perlu mengambil jeda untuk kemudian kita satu persatu menjalankan tips trik yang ada dalam tools itu sehingga akhirnya menjadi habit atau kebiasaan baru menjadi diri kita. Di bagian ini juga banyak dibahas tentang penerapan tools-toolsnya. Jadi kalau di bagian sebelumnya itu lebih banyak berupa teknik ya, cara menjalankan gimana, step-stepnya gimana untuk menjalankan tools-tools itu, sehingga kita bisa menolong diri kita sendiri. Nah, di bagian terakhir ini dibahas bagaimana sih contohnya kalau ada case klien, kalau ada orang bermasalah, gimana penerapan tools ini. Berdasarkan pengalaman dari penulis yang sudah ditangani klien-kliennya. Maka kesimpulannya adalah dalam menjalani kehidupan memang nggak mudah. Ada kalanya kita merasa risau, resah, gelisah, capek gitu ya. Yang kalau kemudian kita nggak hati-hati itu akan terakumulasi menjadi energi negatif dari diri kita. Sehingga akhirnya ya kita nggak sehat, kita ngerasa ada yang kosong dalam diri kita. Maka buku ini akan mengajak kita untuk masuk lagi lebih dalam ke dalam diri kita. Dan kita mencoba untuk merilis energi negatif itu dengan beberapa teknik-tekniknya sehingga akhirnya kita lebih berbahagia. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa kosong jiwanya, merasa ada yang kurang dalam dirinya, merasa ada emosi yang belum tersalurkan gitu ya. Nah ini perlu belajar buku ini, melalui buku ini yang harapannya bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita secara pribadi ataupun sendiri. Mungkin itu yang bisa saya bahas di review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.